sepanjang waktu, sekarang juru selamat mendekatiku. Harapanku setiap saat, dikala terhancur aku sesat. Tuhan harapanku, yang sepanjang waktu, sekarang juru selamat mendekatiku. Harapanku sepanjang waktu, selama-lamanya ku milikmu. Tuhanlah harapanku, yang sepanjang waktu, sekarang juru selamat mendekatiku. Oke, kembali lagi bersama saya Ari Putradi dalam program Merenungkan Firman Tuhan setiap hari. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Tentu kita sebagai umat Kristen yang selalu rindu untuk mencari kebenaran. Tentu kita sebagai umat yang taat kepada pencipta kita, kita harus selalu bersandar. Kita harus selalu ingat bahwa hidup kita ini tidak ada gunanya di dunia ini kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Matius. Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan dimanapun Anda berada, ini merupakan ajakan langsung dari Tuhan. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat menarik begitu, di mana Tuhan mengajak kita untuk datang selalu kepadanya. Dan kita di dalam dunia ini, dalam situasi apapun, setiap orang pasti mengalami yang namanya ujian, pasti mengalami yang namanya tantangan hidup, pasti punya pergumulan hidup yang mungkin sangat berat untuk kita jalani, yang mungkin sangat sulit untuk kita atasi. Dan firman Tuhan ini mengajak kita untuk apapun yang terjadi, apapun situasi hidup kita, kita harus selalu datang kepada Tuhan. Kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Baik itu dalam susah, senang, atau apapun itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kebanyakan orang lupa dengan Tuhan. Ya mungkin karena ketika dia ingin cita-citanya tercapai, dan pada suatu ketika cita-citanya tercapai, dia lupa dengan Tuhan. Ya mungkin sebelum itu dia selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan, semoga cita-cita saya cepat tercapai dengan usaha saya. Kadang-kadang orang demikian. Dan ada juga orang yang mungkin mendapat berkat secara duniawi, punya rumah, punya mobil, punya uang yang banyak, dan lain sebagainya. Lupa dengan Tuhan. Mereka berpikir bahwa, oh ini hasil usaha saya, oh ini hasil kerja keras saya. Ya tentu tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari.
Tentu tidak. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu kebahagiaan, baik itu kesusahan, itu semua atas izin Tuhan. Itu semua atas kehendak Tuhan. Tuhan berkuasa atas diri kita. Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Jadi kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Baik dalam situasi berat ataupun dalam situasi ringan. Baik dalam situasi masalah ataupun tidak ada masalah. Kita harus selalu bersyukur, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan saya dan Anda, Bapak Ibu sekalian. Kita harus selalu bersyukur. Dan terutama yang harus kita syukuri adalah keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi diri kita, yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dan tentu ini adalah rasa sukacita kita, rasa syukur kita. Kita harus selalu ingat bahwa hidup kita bergantung kepada Tuhan. Kapanpun Tuhan jemput kita, kapanpun Tuhan panggil kita, kalau Tuhan mau, pasti itu terjadi. Dan saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita lebih berguna, supaya kita mendapat upah yang menantikan kita, supaya kita mendapat janji-janji Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah, marilah kepada aku, kata firman Tuhan. Dalam arti apa? Kita datang kepada Tuhan setiap waktu, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, kita harus datang kepada Tuhan. Mungkin kita datang kepada Tuhan hanya pada saat waktu sakit. Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong saya. Tapi ketika sudah sembuh, ketika sudah bisa beraktivitas, lupa dengan Tuhan, lupa bersyukur kepada Tuhan. Dan mungkin ketika mengalami suatu masalah atau perusahaannya hampir bangkrut, Tuhan tolonglah Tuhan, bantulah saya. Tuhan tolong Tuhan supaya perusahaan saya, supaya pekerjaan saya menjadi pekerjaan yang terbaik dan dapat berguna bagi kemuliaan Tuhan dan bagi orang lain. Tetapi ketika sudah selesai, lupa dengan Tuhan, lupa bahwa segala sesuatu atas campur tangan Tuhan. Dan itu sangat tidak baik, Bapak Ibu. Nah, yang harus kita lakukan apa? Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Kita harus selalu ingat kepada Tuhan. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu percaya bahwa Tuhan bisa mengatasi setiap pergumulan hidup kita. Dan setiap pergumulan, tantangan hidup, setiap cobaan tentu ada dalam setiap orang. Bukan hanya dalam diri kita, bukan hanya dalam diri Bapak Ibu Saudara, dan banyak orang lain mengalami hal demikian. Dan itu atas seizin Tuhan. Tujuannya untuk menjadikan diri kita sebagai seorang yang hebat, sebagai seorang yang kuat, supaya kita berdiri teguh, supaya kita mampu bertahan sampai pada kesudahannya, supaya kita mampu setia kepada Tuhan dan terus bekerja untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tentu ketika kita mengalami setiap persoalan hidup, Tuhan janji tidak akan meninggalkan kita. Dan Tuhan janji akan memberi kelegaan kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, dimanapun Anda berada, kita harus selalu ingat bahwa Tuhan ikut campur dalam hidup kita. Dan kita memiliki janji-janji Tuhan. Dan di dalam frase terakhir berkatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, ini jaminan bagi kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kelegaan itu bagi kita. Kelegaan di mana apa yang kita harapkan gitu, apa yang kita inginkan, itu Tuhan berikan kepada kita. Itu Tuhan akan ambil dan diberikan kepada kita. Tuhan akan mengambil bagian dan diberikan kepada kita sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing. Jadi kita jangan khawatir. Jangan khawatir terhadap situasi kehidupan kita. Tentu di dalam saat ini kita mengalami suatu masalah, yaitu pandemi.
ada PPKM dan lain sebagainya, pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Dan itu tidak menjadi persoalan bagi kita untuk selalu bersandar kepada Tuhan, untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, untuk selalu merenungkan firman Tuhan. Di dalam Mazmur berkata bahwa renungkanlah firman Tuhan, katanya, siang dan malam. Siang dan malam, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari kita renungkan firman Tuhan. Oh Tuhan, hidup saya tidak berarti tanpa campur tangan Tuhan. Hidup saya tidak berarti jikalau Tuhan tidak menolong saya. Hidup saya tidak berarti jikalau hidup saya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang harus kita renungkan di dalam firman kita. Kita harus melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kalau kita lihat secara keseluruhan pasal 11, Tuhan Yesus banyak mengalami suatu permasalahan. Yaitu apa? Penolakan Injil yang disampaikan Tuhan. Ketika Tuhan mau datang ke setiap daerah, ke Kapernaum, ke Kasidim, ya, di situ. Karozim, Tuhan ditolak, Tuhan dibenci oleh mereka. Padahal Tuhan ingin memberitakan kebenaran kepada mereka. Seperti yang dikatakan di dalam Roma. Di dalam Roma bahwa kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, kalau tidak ada yang memberitakan firman Tuhan, bagaimana kita bisa percaya? Nah tentu ini adalah suatu ajakan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan seperti apa? Apakah kita langsung datang kepada Tuhan ke surga? Apakah kita langsung datang kepada Tuhan dimanapun Tuhan berada? Oh tentu tidak. Kita datang kepada Tuhan apa? Melalui firman-Nya, yaitu Alkitab. Kita harus datang kepada Tuhan melalui Alkitab. Kita harus rajin mendengar firman Tuhan. Kita harus aktif dalam setiap pelayanan Tuhan. Kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Kita harus selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan memang kita sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi saya yakin bahwa paling tidak kita bersyukur, kita bersandar kepada Tuhan, bahwa atas kasih karunia Tuhan kita mendapat kepastian, kita mendapat jaminan, dan kita pasti akan mendapatkan janji-janji Tuhan, yaitu terutama keselamatan jiwa kita. Jikalau kita terus percaya dan terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, baik dalam apapun, dalam kondisi apapun, situasi apapun, kita selalu percaya Tuhan menolong kita. Dan Tuhan menolong kita dalam pengertian apa? Bukan Tuhan yang turun langsung begitu, tetapi baik itu melalui teman-teman kita, baik melalui saudara-saudara kita, baik melalui pemilih-pemilih lain, ataupun orang yang tidak kita kenal. Bisa saja Tuhan pakai untuk menolong kita, untuk membantu kita, untuk selalu hidup dan dekat dengan kita. Tuhan janji bahwa apa yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita, bahwa apa yang kita alami tidak akan melebihi dari kemampuan kita. Jadi jangan khawatir Bapak Saudara, bahwa apa yang kita alami sekarang ini itu hanya hal biasa yang untuk menguji iman kita, supaya supaya hidup kita semakin berkenan dan iman kita semakin murni, dan hidup kita hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda sekalian dimanapun berada, saya harap hidup kita selalu ada di jalurnya Tuhan, supaya hidup kita tidak sia-sia, dan kita pasti bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Amin. Amin. Dan cukup sekian firman Tuhan yang saya bagikan untuk kita renungkan pada saat ini. Sekiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat menolong kita semua, dan dapat mengingatkan kita semua bahwa kita sebagai orang yang tidak sempurna pasti akan mengalami banyak hal. Tetapi Tuhan janji, kalau kita mau datang kepadanya, kita akan diberikan suatu kelegaan, suatu kebahagiaan, suatu sukacita yang besar yang akan Tuhan berikan kalau kita terus mengandalkannya dan terus bersandar
kepadanya. Dan saya akhiri firman Tuhan ini, saya ucapkan terima kasih, Maranatha.